Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Maulana Rizky Hidayat dengan NIM F1D023101118 dari kelas C ingin mempresentasikan bersama dengan kelompok saya yaitu dari kelompok 3 terkait tugas besar dari mata kuliah sistem operasi yaitu di mastering distro Linux untuk tema network. Baik, di sini ada nama-nama dari kelompok saya yaitu dari kelompok 3. Kemudian nama sistem operasi yang kami bangun atau yang kami sudah remastering itu yaitu NetOS atau Networking OS kepanjangannya. Jadi NetOS itu adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Arch Linux di mana sistem operasi tersebut dirancang agar lebih minimalis dan modular. Jadi dia itu menggunakan Arch Linux sebagai fondasinya. Sistem operasi NetOS itu mendukung dan menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi dan kustomisasi yang mendalam untuk penggunanya, terutama untuk yang jaringan ataupun super admin di networking begitu. Kemudian di NetOS itu sendiri ada kelebihannya. Untuk kelebihannya itu sendiri yaitu tentu saja NetOS menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi karena desainnya yang kami bangun menggunakan GNOME. Jadi dengan menggunakan GNOME desainnya itu sangat minimalis, modular dan user friendly tentunya. Pengguna dapat menyesuaikan komponen sistem operasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dengan menambahkan beberapa software seperti firewall, router atau server yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Nah, kemudian dan untuk membangun sistem operasi atau distro NetOS itu sendiri kami menggunakan panduan dari Arch Linux. Maksud saya itu panduan dari wiki dari Arch Linux itu sendiri. Di sana sudah sangat lengkap bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara menginstalnya, kemudian bagaimana cara membuat library-nya. Baik, mungkin itu untuk kelebihannya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari NetOS. Jadi di samping kelebihan yang tadi itu ada juga kekurangan dari NetOS itu sendiri, di mana NetOS yang berbasis Arch Linux memiliki kurva belajar yang curam. Maksudnya mungkin pengguna yang baru itu akan membutuhkan sedikit penyelesaian terutama yang berasal dari Windows. Namun itu menurut saya bukan menjadi kekurangan dikarenakan target dari NetOS itu sendiri yaitu untuk seorang yang profesional dari dalam dunia networking. Kemudian untuk kekurangannya itu sendiri seperti yang saya bilang tadi, NetOS ini tidak dirancang untuk pengguna umum. Baik, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presna Zulhan dengan NIM F1D023101100. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu remastering Linux. Remastering Linux adalah proses memodifikasi atau customisasi distribusi Linux yang sudah ada untuk menciptakan versi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna atau organisasi. Nah, di sini itu untuk software dari yang kita berikan pada operating system kita. Pertama itu ada NetTools, di mana NetTools ini akan mengumpulkan utility jaringan dasar seperti ifconfig dan root untuk konfigurasi jaringan. Terus yang kedua itu ada Nmap, di mana scanner jaringan untuk mencari port terbuka dan mendeteksi service yang berjalan di remote host. Software selanjutnya itu ada Wireshark, di mana tool ini untuk menganalisa paket jaringan dengan GUI, memungkinkan monitoring dan troubleshooting lalu lintas jaringan. Selanjutnya ada Traceroute, di mana
utilitas untuk melacak root paket jaringan dari sumber ke tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada software selanjutnya yaitu IFTube, di mana monitor penggunaan bandwidth jaringan secara real time di terminal. Lalu ada TCP/DUM, di mana tool command line untuk capture dan analisa paket jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fatoni dengan NIM F1D023101133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini software selanjutnya adalah software network manager, yang dimana digunakan untuk manajemen koneksi jaringan untuk sistem Linux yang kami buat. Kemudian adalah software if updown yang digunakan untuk utilitas konfigurasi interface jaringan tradisional di Linux. Selanjutnya adalah software UFW, di mana ini adalah merupakan software untuk firewall sederhana berbasis command line untuk Linux. Dan IP tabless merupakan framework untuk firewall level rendah juga di Linux untuk filter paketnya. Dan software file to ban merupakan tools keamanan untuk mencegah brute force dengan memblokir IP mencurigakan. Software OpenVPN untuk VPN open source yang populer merupakan VPN open source yang populer untuk membuat koneksi terenkripsi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Aidil Furqon dengan NIM F1D023101127. Di sini akan menjelaskan lanjutan dari software yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah WireGuard, yang dimana WireGuard ini adalah protokol VPN modern yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan OpenVPN yang tadi. Yang selanjutnya itu ada Ansible, yaitu tool otomatis untuk konfigurasi sistem dan deployment aplikasi. Dan selanjutnya itu ada Git, yang dimana Git merupakan sistem kontrol versi terdistribusi untuk manajemen source code. Selanjutnya itu ada Prometheus, yang merupakan sistem monitoring dan alerting untuk mengumpulkan metrik sistem. Dan yang selanjutnya itu ada ARP scan, yang dimana tool ini digunakan untuk scan jaringan menggunakan protokol ARP. Dan yang terakhir itu adalah Telegram Desktop, yang dimana aplikasi desktop untuk layanan chat Telegram. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Utama dengan NIM F1D023101106. Baik, di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan software GNOME, di mana desktop environment modern dan populer untuk Linux. GNOME ini termasuk desktop yang modern untuk penggunaan pada Linux. Dan di sini ada software GDM3, di mana software ini merupakan display manager dari GNOME untuk menangani login grafis. Selanjutnya software XORG, yang dimana software ini merupakan server display grafis yang standar untuk Linux. Dan selanjutnya ada Sinit, yang dimana tool ini untuk menginisialisasi server X window. Selanjutnya GNOME Terminal. Ini merupakan software terakhir yang kami gunakan untuk remastering, dimana
Software ini merupakan aplikasi terminal emulator bawaan desktop GNOME. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kembali lagi ke saya. Jadi untuk sekarang saya akan mendemonstrasikan terkait hasil dari remastering OS kami, yaitu dari NetOS. Baik, di sini saya menggunakan dual boot dari Debian, dan saya sudah menginstalnya di QEMU atau di virtual machine open source yang ada di Linux. Nah, ini adalah tampilan awal dari dari NetOS kami. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada menu-menu untuk bisa langsung masuk ke dalam aplikasi. Untuk masuk ke dalam list aplikasi atau untuk show apps aplikasi bisa mengklik yang ini, ataupun dengan mengklik tombol Windows ataupun super istilahnya, seperti itu. Nah, jadi misal saya akan masuk ke terminal, maka saya akan perlu mengetikkan super, kemudian mengetikkan terminal, kemudian di enter. Nah, misal saya akan menjalankan Nmap yang sudah kami pasang di NetOS kami ini. Caranya itu seperti ini. Tinggal mengetikkan Nmap, kemudian ping dari IP ataupun website yang akan kita nmapkan. Misal dari 192.168.1.1, tinggal di enter. Nah, dia akan mulai memeriksa seperti ini. Ini adalah waktunya. Dia akan terus memeriksa sampai ke bawah secara berkelanjutan. Oke, mungkin kita cancel saja karena prosesnya agak lama. Nah, saya juga ingin mengasih tahu kepada teman-teman semua kalau untuk software networking itu kebanyakan menggunakan yang di terminal, ataupun maksud saya itu tidak ada ataupun sedikit yang ada CLI-nya. Mungkin yang ada CLI-nya itu seperti Wireshark ini, kemudian seperti FTP, kemudian sebenarnya ada juga beberapa, tapi kebanyakan memang yang tersedia itu yang versi terminal karena itu lebih powerful. Nah, kemudian kami di sini juga menginstal Telegram desktop. Tinggal dijalankan saja untuk sosial media ataupun untuk network admin itu berkomunikasi begitu. Nah, bisa dilihat juga untuk tampilannya seperti ini dari aplikasi kami atau OS kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kembali lagi kepada saya, Presna Zulhan dengan M1011010. Di sini saya akan menerapkan NetStart, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan NetStart, NetTools, maksud saya software NetTools di
di operation system ini, dimana pertama kita dapat membuka terminal atau konsol. Di sini kita bisa ketik saja if config. Setelah kita mengetik if config, situ akan menampilkan IP dengan nextmask, lalu broadcast. Terus kita juga dapat mengetik netstart -r. Nah, di sini akan menampilkan destination yang dimana terdapat default, terus ada gateway-nya seperti dari Debian lokal, terus ada di sini ada genmask, terus ada flex, lalu ada MSS window, lalu ada IRT, LFS. Mungkin segitu saja implementasi dari saya. Mungkin untuk pengimplementasi selanjutnya atau software selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan software Network Manager. Di sini saya menggunakan melalui CLI. Pertama, kita bisa mengetikkan seperti ini. Connection yang nantinya akan menampilkan koneksi yang tersedia dari perangkat yang kita gunakan. Kemudian kita bisa mengetikkan seperti ini. Misalnya jika kita ingin mematikan, kita off dan memasukkan nama dari koneksi yang mau kita ubah statusnya. Di sini kita coba LO, kita off kan. Kita coba on. Karena gagal, mari kita yang selanjutnya. Misalnya sudo ctrl. Nah, di sini kegunaan dari sintaksnya adalah untuk menampilkan status dari network manajernya, dan untuk mematikan network manajernya bisa mengetik merubah statusnya menjadi stop. Nah, di sini kita bisa melihat apakah network manajernya sudah berhenti atau mati dengan cara mengetikkan status lagi. Nah, dari statusnya kita bisa melihat bahwa network manager itu sudah di stop. Nah, untuk memulai ulangnya kita bisa mengetikkan di sini restart untuk menyalakannya kembali, dan kita bisa melihat di statusnya lagi. Kita kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa network manager tuh sudah connect lagi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada software Wireshark, di mana kita
dapat membuka membukanya pada aplikasi yang di sini yang namanya Wireshark. Selanjutnya itu bagaimana kita memasukkan sintaks di dalam Wireshark, itu dengan cara jika ingin menangkap paket di antarmuka tertentu, kita menggunakan sintaks yaitu adalah sudo tshark min i eth 0. Nah, jika kita ingin menyimpan paket tersebut, kita dapat dengan sintaks yaitu adalah sudo tshark min i eth 0 min w, nama filenya itu misalnya hasil.pcap, enter. Nah, jika kita ingin membaca file tersebut, kita dapat menggunakan sintaks yaitu adalah tshark min i min r, nama file tersebut yaitu hasil.pcap. Nah, mungkin hanya itu saja, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mengimplementasikan untuk file to ban-nya. Di sini pertama kita lakukan yaitu memulai file to ban dengan mengetikkan perintah sudo spasi system ctl start file to ban, enter. Baik, untuk melihat status file ban atau melakukan meriksa status pada klien file to ban, yaitu dengan memberikan perintah sudo file to ban string client status. Oke, kita enter. Nah, di situ ditampilkan status yang dimana status menampilkan number of jail dan jail listnya yang masih kosong karena belum dimasukkan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk demo kali ini terkait beberapa software yang dibutuhkan untuk professional networking yang tentu saja sangat powerful untuk digunakan pada terminal, dan menurut saya sangat sedikit yang menggunakan mode GUI-nya atau graphical user interface-nya. Nah, oke, mungkin kita clear dulu untuk terminalnya supaya lebih bersih. Kemudian kita akan keluar dari mode su atau mode super adminnya, kemudian kita akan keluar lagi dari mode terminalnya, Nah, di sini sudah terlihat walaupun NetOS yang kami bangun itu untuk professional networking, tapi tetap kami memperhatikan terkait user friendly-nya, dikarenakan seorang admin network atau admin jaringan juga perlu untuk mempertahankan kenyamanannya supaya dalam mengatur jaringan-jaringan itu tetap semangat seperti itu. Baik, mungkin saya akan keluar dulu dari NetOS tersebut.
dan kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk ucapan terakhir kami meminta maaf karena kekurangan yang ada pada video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.